Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengklarifikasi pernyataannya mengenai denda damai dalam tindak pidana korupsi. Supratman menyebut wacana itu hanya sebagai pembanding. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meluruskan isu soal denda damai untuk pengampunan koruptor. Supratman mengatakan hal itu bisa saja dilakukan, namun denda damai yang dimaksud hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan. Saat ini Kementerian Hukum sedang menyusun rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, dan abolisi. RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih jelas untuk kebijakan pengampunan pada masa depan. Beberapa hari terakhir ini beredar di publik dan menurut saya sampai hari ini kita baru di Kementerian Hukum lagi menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan grasi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi terkait dengan isu denda damai tadi itu adalah hanya mengkompar menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu aja intinya. Kita punya contoh-contoh yang lain. Saya rasa itu yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung menegaskan denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hardy Siregar menjelaskan penerapan denda damai tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11/2021 Pasal 35 Ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, denda damai hanya diterapkan untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian Tipikor mengacu pada Undang-Undang Tipikor. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril menyebutkan pernyataan Presiden itu sebagai salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan itu kan di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau Presiden memberikan grasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan grasi, amnesti, dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.